kita kan pakai 2 kamera ya. Nah, jadi untuk cam 2 di kita itu dituntut untuk lebih improve aja. Jadi apa yang nggak bisa di-shoot dari cam 1 itu bisa di-shoot di cam 2. Jadi juga semua full spontan sih. Momen paling seru itu banyak banget sebenarnya. Tapi yang paling aku suka ketika syuting itu adalah ketika di Semanusa, pas waktu di kantin syuting bareng Gori, itu cepet banget karena udah hafal juga. Terus paling seru juga ketika aku bawa buku 3 tumpuk, buku sejarah. Aku brekin ke apa ini namanya? Bahu, bukan ke bahu. Pahanya Maya, dan Maya kagetnya spontan. Namanya Mbak Iza, dia jadi kleper. Ketika sudah selesai mengkleper, dia mundur-mundur, akhirnya kepalanya kepentok sama tulisan situs Tulungrejo. Adegan pas Maya takut, adegan takut semuanya itu menantang, kayak mana ya, rasain feel takut tuh susah gitu, apalagi pas teriak-teriak sampai suara aku habis begini. Ini korban teriak-teriak. Soalnya wajahnya Maya itu apa, mangkelin, jengkelin. Makanya itu saya bisa kayak mempermudah berekspresi. Soalnya ya kan kalian nyebelin wajahnya itu. Kalau Meta itu perempuan sing baik di sekolah, sing sregep apa, pinter gitu Bang. Aku ini Mbak Maya, barang terus itu siapa enggak dia ya Mbak. Aduh, saya enggak kecewa. Kamu enggak kecelonan loh. Ikan lucu ada pas Mbak Papa ada apa ya, nakut-nakutin gitu. Di belakangnya ada Mbak Maya yang mengarahin biar pas. Apalagi ngepasin pas aku harus takut. Semua tim ketawa. Ya agak susah menyesuaikan feel-nya. Adegan yang paling menantang untuk dibuat itu dan yang paling berkesan itu menurutku waktu pengambilan gambar di perpustakaan, karena itu membutuhkan 1 kali shoot dan long take juga. Tekan saja besok, tidak ada hal yang menarik jika saya membicarakan. Baik Bu, Bu, Ya? izin besok saya ajak kelompok saya sekalian ya. Oke, aja Madam. Baik Bu, terima kasih. Jadi kalau bisa sekali itu udah harus bagus, tapi emang susah sih juga. Dan itu saya mau kayak kan kontennya. Ya Allah, ya ngono ki lho asline sakjane lek kon. Sebelum ada adegan takut, aku diajak berduaan di kelas, bersemedi, terus merasakan feel takut tuh gimana. Terus sangat membantu buat proses ini. Hari ketiga ini adalah take yang paling banyak, karena untuk satu scene itu sampai 9 take ya, kita bolak-balik ngetak-ngetik gitu. Kata-kata hari ini Pak Bambang. Kata-kata hari ini adalah timbang sampeyan kuwi dikhianati utawa ditinggale, kuwe loro lek diganteni tak wongino. Oke? Di bagian suara
Di bagian suara kita dibantu sama Mas Wildan Ruruh itu sebagai sound designer. Saya Wildan Ruruh sebagai sound design di film Pangkulon. Salah. Pangkulon. Desain di film Pangkilon. Bener toh Mas? Pangkilon ya Allah. Guys, sound design di film Pangkilon. Jadi proses sound design di film ini saya mulai dari baca naskah, saya mencoba membaca ritme cerita tentunya sama Pak Sutradara Mas David. Karena di film Pangilon ini nuansanya horor tapi edukasi, jadi nggak boleh terlalu horor dan ada unsur komedinya. Dan pasti di akhirnya nanti bakal ada tahap mixing dan mastering. Karena di film Pangilon ini kebetulan kita juga ada soundtrack film. Dan tentunya karena ini horor pastinya ada impact yang mendukung momen-momen. Tantangannya kemarin lokasinya kebanyakan outdoor dan sempat hujan ya kemarin teman-teman. Jadi tantangannya ya mungkin di noise reduction-nya sih. Dan ada beberapa scene di mana suara aktor utamanya itu habis. Jadi kita harus dubbing ulang, tapi aman. Lalu ada musik scoring kita Mas Fahri Wahyu Batara, seorang musisi muda, seniman muda dari Tulungagung yang berkecimpung di musik tradisi. Perkenalkan, saya Toti Wahyu Batara. Dalam produksi film Pangilon kali ini, saya bertugas sebagai musik scoring atau penata musik. Pengalaman ini dalam produksi musik dalam proyek film Pangilon ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Sangat seru sekali, menyenangkan, dan juga sangat berkesan. Karena jujur saja ini merupakan pengalaman pertama saya dalam produksi musik untuk kebutuhan film. Karena sebelumnya saya seringkali berkecimpung memproduksi musik untuk kebutuhan musik tari, kemudian kontemporer, eksperimental, dan juga tradisi. Dan juga dalam film ini saya banyak sekali ketemu orang-orang yang sangat pintar, cerdas, dan hebat yang tergabung dalam kru produksi film Pangilon ini, terutama dalam bidang saya, divisi saya sebagai pemusik, sebagai musik komposer. Saya berkolaborasi dengan Mas Wildan Ruruh sebagai sound designer yang seringkali kita bertukar pikiran, berdiskusi untuk membangun kesan dalam musik yang kita sajikan dalam film ini. Untuk memproduksi film ini kami mempunyai tim yang sangat luar biasa. Perlu diketahui bahwa di film ini kami melibatkan sinias-sinias muda dari berbagai daerah. Ya, utamanya dari Tulungagung sendiri. Nama saya Dimas dan saya di sini di bawah naungan Mas Lucy. Perkenalkan, nama saya Nafik. Nggak kenapa? Posisi di mana? Udah apa ya? Kenal, saya Mas Gandhi, posisi bek kanan. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Halo, saya Brian dari tim Gavar. Halo Mas Brian. Ini pakaian artistik. Kula Bu Ika, kula Bu Dias. Saya Citra dari tim Rias. Halo Mbak Citra.
Halo Sabira. Oke, Pak. Saya di sini sebagai line producer. Ada dari Blitar, itu Mas Kris. Saya Krisna, bisa dipanggil Krisna, saya sebagai BTS. Dari Kediri ada Mas Lanang, Mas Maskur. Itu dari Kediri ada Mas Denny, Mas B. Bisa dipanggil Mas Alek. Lalu ada dari sinias Jombang, itu ada Mas Asmi. Teman-teman yang lainnya yang di belakang film ini itu masih banyak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi kami tidak akan lupa bagaimana kerja keras kita di lapangan membangun film ini untuk bisa dinikmati semua kalangan. Dan tentu talenta-talenta terbaik daerah ini kita satukan di proyek ini untuk memberikan upaya kami yang terbaik bahwa kita menunjukkan kita bisa membuat sesuatu yang terbaik jika kita bisa bersatu dan saling berkolaborasi, bekerja sama dalam tim yang solid. Hanya kolaborasi anak muda saja, anak muda dari berbagai kabupaten, tapi juga kolaborasi antara yang muda dan yang sepuh. Yang paling berkesan itu saat kita ngumpul bareng aja sih. Jadi waktu ada break syuting, terus nanti selesai syuting waktu backup, jadi kita bisa ketawa bareng, seneng-seneng bareng, makan bareng gitu. Itu yang paling asik sih, dan mungkin susah untuk dilupakan karena asik gitu. Rasanya sangat luar biasa, bahagia, seru juga karena tim dari Loops Kreatif juga seru-seru banget. Di sini saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak karena dari sini juga saya juga belajar bagaimana cara berakting. Selain belajar cara bagaimana berakting, saya juga belajar bagaimana cara bekerja sama tim yang sangat luar biasa juga ketika berproses. Sangat seru, sangat asik, dan ya happy lah pokoknya, happy pokoknya itu. Harapan saya ke depannya ya semoga filmnya bisa diterima dengan baik. Semoga film ini bisa diterima banyak orang. Semoga ceritanya bisa nyampe ke teman-teman. Harapan saya untuk film Panggilan ini, semoga film ini mampu diterima oleh khalayak luas dan juga menjadi edukasi dan bermanfaat bagi semua penonton film ini. Semoga di film ini adalah jembatan mereka untuk sukses di kemudian hari. Harapan saya setelah film ini jadi, ya, karena kita juga berharap film ini film yang akan menjadikan barometernya film Tulungagung. Amin deh, amin itu. Akan ada pembuatan film berikutnya. Pengen lihat filmnya seperti apa? Tunggu ya penayangannya ya. Salam sinias. Semoga film ini bisa dinikmati oleh banyak orang, bisa menjadi tontonan dan tontonan yang edukatif dan memberikan dampak yang lebih besar untuk generasi selanjutnya. Meski mimpi membawa jauh, kita kembali bertemu. Tetap bersama apapun yang datang, ke rumah hati di tiap ruang. Selama hidup aku percaya kita terhubung selamanya. Tetap bersama apapun yang datang, ke rumah hati di tiap ruang.
selamanya. 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 Selamanya.